Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Ratu Buanahan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan aliran yaitu Sufiyah, yang mana aliran yang akan saya presentasikan ini merupakan aliran daripada tasawuf, berbeda dengan aliran-aliran akidah ataupun aliran-aliran fikih yang kita tahu seperti madhab empat, madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki, ataupun madhab-madhab akidah ya, seperti Ahlus Sunnah dan sebagainya. Nah, tetapi di sini saya akan membahas aliran Sufiyah, yang mana aliran ini merupakan bagian daripada ajaran tasawuf. Berikut saya paparkan beberapa hal terkait dengan Sufiyah. Baik, berbicara mengenai Sufiyah, tentu awalnya tadi, seperti saya jelaskan, pasti kita bertanya-tanya, sebenarnya Sufiyah ini aliran apa? Apakah aliran kalam, aliran mazhab fikih, atau sebagainya? Nah, Sufiyah ini merupakan satu bagian daripada aliran tasawuf, nah, di mana sebenarnya secara definisi ya, tasawuf merupakan sebuah aliran untuk menuju kepada kemakrifatan atau menuju kepada makrifat yang sesungguhnya. Nah, di sini selain daripada definisi, sebenarnya yang ingin saya bahas lebih daripada historical konteks tasawuf itu sendiri, bagaimana kemudian perkembangan ajarannya dan bagaimana posisinya di Indonesia. Nah, itu yang akan kita bahas lebih jauh pada video kali ini. Berbicara terkait dengan tasawuf, di sini ada beberapa bagian daripada periode, di mana periode-periode awal itu periode pembentukan, yang mana memang sudah menonjol gerakan-gerakan zuhud ya sebagai fenomena sosial yang dipelopori saat itu oleh sahabat dan tabiin. Zuhud merupakan gerakan yang menjaga diri ya dari duniawi, hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian ketika kita berbicara pada periode pertama ini hanya merupakan gerakan-gerakan zuhud yang dipelopori oleh pribadi-pribadi ulama, kemudian yang periode ketiga dan empat, nah ini sudah ramai ya membahas tema-tema ketasawufan seperti hakikat Tuhan, kemudian esensi manusia, hubungan antara Tuhan dengan manusia. Ini sudah dibahas pada abad ketiga dan keempat. Di antara tokohnya adalah Imam Al-Qushairi, Imam Al-Ghazali, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut pada periode ketiga ketika tadi hanya sebuah gerakan-gerakan zuhud yang merupakan fenomena sosial, kemudian dibahas secara keilmuan. Dan kemudian periode ketiga ini sudah muncul tasawuf yang kemudian bersentuhan dengan filsafat, yang kemudian tasawuf ini condong dengan hal-hal yang lebih filosofis. Kemudian lanjut dari periode ketiga ini muncullah aliran daripada tasawuf, yaitu tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Nah, di mana dua aliran ini merupakan bagian dari aliran tasawuf yang memiliki tentu kecenderungan memiliki dasar-dasar yang berbeda satu sama lain. Nah, kemudian kita membahas secara tuntas bagaimana sih sebenarnya tasawuf falsafi dan kemudian bagaimana sebenarnya tasawuf sunni. Nah, tasawuf falsafi ini secara khusus memang konsepnya merupakan gabungan dari pemikiran rasional filosofis dengan perasaan. Kemudian dia terdapat latihan-latihan rohaniyah sebagai peningkatan moral untuk mencapai kebahagiaan. Dia merupakan iluminasi, dipandang sebagai metode mengetahui hakikat sesuatu, menyamarkan ungkapan-ungkapan dengan berbagai simbol dan terminologi. Secara definitif, tasawuf falsafi ini lebih kepada tasawuf yang ajaran-ajarannya kemudian memadukan antara visi mistis dan rasional.
Artinya dia lebih kepada pemikiran rasional filosofis dengan pendekatan-pendekatan filosofis. Bagaimana sebenarnya tasawuf itu, gitu. Jadi tasawuf falsafi seperti namanya, dia lebih condong kepada pemikiran-pemikiran rasional. Kemudian kita mengetahui ada tasawuf sunni. Nah, tasawuf sunni ini mendasarkan ajarannya memang sangat terpokok pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ia memang merasa puas dengan dalil nakli di antara keduanya, sehingga tidak perlu merumuskan dalil-dalil ajaran sofistik dengan ajaran filsafat. Intinya, pandangan daripada golongan ini sudah memantapkan bahwasannya dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah itu sudah cukup membahas terkait dengan ajaran-ajaran sofistik atau tasawuf. Yang mana tasawuf ini menekankan pentingnya syariat, tarekat, dan hakikat dalam beribadah. Artinya, 3 komponen ini merupakan komponen yang berkaitan dan tidak bisa terlepas satu sama lain. Syariat merupakan, kalau saya mengutip dari salah satu kitab, nazom apa ya, salah satu nazom kitab tasawuf yang berbunyi fasyari'atun kasafinatin wa dhariqatun kal bahri summa haqiqatun durun ghala. Artinya fasyari'atun kasafinatin, ketika syariah ini diibaratkan seperti safinah, fasyari'atun kasafinatin fatoriqatun kal bahri, maka tarikat yang nanti akan kita bahas itu merupakan kapal, jalan untuk apa? Untuk menuju hakikat. Hakikatun durun qala. Jadi hakikatnya seperti mutiara yang nantinya akan diperoleh ya untuk kepada orang-orang yang sudah menjalani daripada syariat kemudian tarekat ini. Nah, dia mempercayai bahwa Tuhan itu sebagai transenden yang kemudian tidak menggunakan konsep tasawuf yang sulit dan rumit, melainkan sederhana dan dapat diakui banyak orang. Nah, konsentrasi pembinaannya itu akhlak. Artinya di sini lebih bersifat amali ya tasawuf sunni itu. Artinya ketika kemudian akhlaknya ini diperbagus, diperbaik, maka konsep tasawuf ini mulai meresap ajarannya. Di mana tasawuf ini sangat menolak adanya ittihad, hulu, wahdatul wujud. Nah, tetapi menerima konsep kasyaf dan al-musyahadah. Nah, ini sesuai dengan namanya, maka kebanyakan penganutnya adalah kelompok-kelompok sunni. Oke. Ini beberapa ajaran-ajaran tasawuf yang sangat lekat ya daripada ajaran tasawuf yang kemudian dibahas dalam keilmuan tasawuf seperti syariat, thariqat, hakikat, makrifat, ya ada maqamat, ahwal, takhalli, tahalli, tajalli, fana, baqa, itihad, dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada beberapa tokoh yang concern dalam hal tasawuf dan mencetuskan teori-teori yang berkaitan dengan tasawuf. Nah, kita mengetahui di sini ada Dhunnun al-Misri. Beliau adalah pelopor atau penemu teori makrifat yang pertama, di mana konsepnya adalah berbeda dengan al-ilm. Ketika al-ilm ini dikonsepkan atau disatukan pemahamannya dengan jalan usaha, artinya ketika kita ingin memperoleh ilmu, maka jalannya adalah jalan usaha. Tetapi makrifat ini lebih kepada metode yang ditempuh dalam mencapai tingkatan spiritual. Artinya, tingkatan-tingkatan spiritual yang ditempuh oleh seorang hamba akan menunjukkan dia pada makrifat yang sesungguhnya. Nah, beliau mengatakan bahwa hakikat makrifat merupakan al-haq itu sendiri. Maka ketika seseorang hamba sudah mencapai pada derajat hakikat makrifat, maka dia akan mendapati penyingkapan hijab atau kashful hijab. Nah, kemudian ada Abu Yazid al-Bustami, di mana dia mencetuskan teori al-ittihad ya. Nah, di mana konsep ittihad ini merupakan pengembangan dari konsep fana bako. Nah, kemudian menurutnya makom-makomnya adalah fana bako kemudian ittihad. Al-ittihad kan ittahada ya, bersatu gitu artinya. Nah, artinya terjadi penyatuan di sini antara sufi dengan Allah gitu. Nah, ini ajaran-ajaran ini nih banyak juga
pertentangkan dalam konsep tasawuf. Kemudian ada Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, beliau ini merupakan tokoh tasawuf yang sangat concern dalam mengkaji ilmu syariah, sehingga hal ini sangat mempengaruhi dengan pemikiran-pemikirannya. Beliau itu mengkritik ya perilaku-perilaku sebagian pihak yang kemudian menjadikan musul itu untuk melarikan diri dari tanggung jawab dan kewajiban hukum syariah. Padahal ketika kita melihat atau daripada dasar dari menjadi seorang hamba, maka syariat ini harus disempurnakan terlebih dahulu, bukan untuk ditinggalkan, tetapi ketika dia mencapai derajat wusul, maka kewajiban dan tanggung jawab hukum syariah itu tetap melekat pada dirinya, dia tetap menjadi mukallaf. Kemudian ya, madhab tasawuf yang ditetuskan oleh Al-Junaid Al-Baghdadi ini sangat keterikatan kuat dengan Al-Quran dan hadis, artinya dia memiliki dasar-dasar nakli yang jelas. Tidak hanya ajaran-ajaran yang bersifat falsafi tanpa adanya landasan, tetapi ada dasar-dasar yang memang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ini salah satu konsep sufi yang moderat yang kemudian diterima oleh kita kalangan Ahlus Sunnah, kalangan Sunni. Nah, ini ada Al-Hallaj ya, atau teori Al-Hallaj dengan teorinya Al-Hulul. Nah, Al-Hallaj ini memahami bahwa Allah itu satu, unik sendiri dan terbukti satu. Maka dia percaya bahwa tauhid dengan keyakinannya dia itu mempersilahkan kita untuk berpikir kehadiran konsep Allah dalam keanekaragaman. Artinya, dan dia juga mengatakan bahwa memeluk kepercayaan dan menjauhkannya dari prinsip-prinsip memeluk kepercayaan akan menjauhkannya dari prinsip-prinsip tersebut. Artinya dia mengatakan bahwa membatasi Tuhan dengan satu wujud ragam itu maka akan mempersempit ya kehadiran konsep ketuhanan. Pun dengan memeluk kepercayaan, menurut dia itu menyempitkan arti Tuhan, di mana Tuhan itu dapat hadir dalam konsep keanekaragaman gitu. Itu menurut teori ini, teorinya Al-Hallaj. Kemudian, nah beralih pada Al-Ghazali, di mana konsep Al-Ghazali, kemunculan tasawuf Al-Ghazali ini memang peran yang sangat penting ya dalam era rehabilitasi citra tasawuf, di mana tasawuf sebelumnya identik dengan citra ittihad yang disampaikan oleh Al-Bustami ataupun hulul yang diusung oleh Al-Hallaj, yang mana pertentangan-pertentangan ini didamaikan oleh konsep daripada Al-Ghazali, sehingga ia merupakan titik moderat ya, atau merupakan jalan keluar polemik-polemik tasawuf yang terjadi pada masa itu. Nah, rumusan pemikiran-pemikiran Al-Ghazali pada saat itu memang beliau hidup di masa sangat gencarnya pemikiran-pemikiran filsafat ya, di mana 4 pemikiran populer pada Al-Ghazali itu adalah filsafat, mutakalimun, batiniyah, sufiyah, sehingga 4 ini yang saat itu memang yang menjadi permasalahan sosial yang kemudian mempengaruhi daripada pemikiran-pemikiran corak pemikiran sufi ala Al-Ghazali. Nah, kemudian Ibnu Arabi, konsep al-haq ya, gimana beliau itu juga mencetuskan konsep wahdatul wujud ya, yang mana wahdatul wujud ala Ibnu Arabi ini sendiri merupakan tajalliyatul haq, yaitu menampakkan diri Allah melalui ciptaan alam, yang mana ia menolak pernyataan kaum sufi yang mengaku melihat Allah dalam kondisi ekstase atau fana mereka. Intinya dia memiliki konsep wahdatul wujud sendiri, Ibnu Arabi ini. Nah, kemudian Al-Jili dengan konsepnya Insanul Kamil. Nah, kemudian kita masuk dalam perkembangan tasawuf di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali teori-teori yang menyatakan bagaimana tasawuf ini masuk ke Indonesia. Termasuk salah satunya adalah seperti adanya makam Fatimah binti Maimun,
dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu tanda masuknya sufisme ya di Indonesia. Tapi ini saya mengambil salah satu pendapat dari keanekaragaman pendapat masuknya tasawuf di Indonesia. Apakah ia melalui pedagang seperti yang konsep masuknya Islam di Indonesia, ataukah ia masuk melalui uh, ulama-ulama Indonesia yang kemudian lahir, kemudian belajar di Makkah dan Madinah dan sebagainya, ataukah melalui apa? Nah, itu ada beraneka ragam pendapat dan memang tidak bisa dipastikan siapa yang paling benar di antaranya. Tapi setiap pendapat memiliki hujah atau teori atau dasar masing-masing. Nah, di sini salah satu yang saya ambil adalah tasawuf mulai masuk ke Indonesia itu bersamaan ya dengan masuknya Islam ke Indonesia, di mana tasawuf ini memiliki banyak perkembangan ya. Dengan apa? Dengan tarekat-tarekat yang muncul di Indonesia. Bahkan sekarang kita mengetahui banyak sekali masyarakat Indonesia yang menganut tarekat. Nah, kemudian apa sih sebenarnya perbedaan daripada tasawuf dan tarekat? Nah, tasawuf ini merupakan suatu ajaran, nah, di mana tarekat ini, tetapi mereka adalah entitas yang kurang lebih sama. Tarekat ini adalah di dalam ajaran tasawuf kita mengenal arti makrifat atau hakikat, di mana kalau kita ingin mencapai derajat itu kita harus melalui jalan yaitu tarekat. Nah, artinya memang dia adalah bagian ya dari satu ajaran tasawuf, tapi bukan berarti mempelajari tasawuf mewajibkan kita untuk mengikuti tarekat. Nah, kalau mendiskusikan tasawuf secara keilmuan di sini, maka kita membahas tasawuf secara keilmuan. Kalau kita ingin mencapai derajat-derajat tertentu dalam suatu tingkat spiritual, maka ya silahkan untuk mengikuti tarekat. Silahkan kita untuk masuk dalam tarekat-tarekat yang memang dianut dan muktabarah di Indonesia. Kemudian nih, dalam perkembangan tasawuf di Nusantara, menurut Azumadi Azra, nah, beliau itu mengatakan bahwa sebenarnya tasawuf pertama kali yang dominan di Nusantara adalah falsafi. Karena apa? Karena justru tasawuf yang cenderung, yang sangat filosofis ini malah justru cocok dengan saat itu apa yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Nah, contohnya dominasi tasawuf falsafi terlihat jelas pada kasus Syekh Siti Jenar yang dihukum Wali Songo oleh Wali Songo karena dipandang menganut paham tasawuf yang sesat. Artinya, kenapa pada saat itu tasawuf yang falsafi ini lebih masuk pada kalangan Indonesia? Karena secara konsep filosofis saat itu ajaran yang dianut oleh bangsa Indonesia itu juga hampir sama dihadirkannya dengan apa yang dihadirkan oleh konsep tasawuf falsafi. Kemudian kemudian pada abad ke-18 kitab-kitab klasik itu mulai ada dan dipelajari. Nah, kemudian diterjemahkan bahasa Melayu. Akhirnya pada saat itu sudah banyak sekali kitab-kitab tasawuf yang kemudian digunakan oleh masyarakat Indonesia, ya kan, seperti Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, pada di mana karya ini memang beliau buat atau beliau cetuskan ketika pada masa beliau sudah dalam masa senja ya. Dalam masa senja beliau itu beliau sudah cenderung menulis kitab-kitab yang berbau sofistik ya, atau berbau tasawuf. Nah, di mana tokoh tasawuf asli Indonesia ini ada Hamzah Fansuri, Nuruddin Arani, Syekh Abdul Rauf Singkili, Abdul Somad Al-Palimbani, Syekh Yusuf Al-Makassari, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa tarekat ya yang berkembang di Indonesia. Sebenarnya banyak banget tarekatnya, ada 43 lebih. Namun ini yang sangat famous ya, atau top 4 atau 4 yang paling banyak pengikutnya saat ini. Ada tarekat Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Syadiliyah, dan juga ada Syatariyah. Di sini sebelum saya melanjutkan PPT ini, saya akan menampilkan sedikit video terkait dengan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman, oleh orang-orang yang masuk dalam tarekat-tarekat ini. Oke. Di sini
yang ingin saya tampilkan adalah penganut tarekat Naqsyabandiyah. Oke, sebentar. Di Indonesia, tarekat Naqsyabandiyah terpusat di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, lalu menyebar ke wilayah Riau, termasuk Rokan Hulu. Satu tarekat kita yaitu tarekat Naqsyabandiyah. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang sejarah yang panjang mengikuti Rokan Hulu tarekat sebagai rumah Naqsyabandiyah? para salik, orang yang menjalani perilaku suluk, membuat wilayah ini kaya akan surau. Surau Baitur Rahim salah satunya. Selain untuk tempat berzikir, surau ini juga merupakan tempat berkumpul ataupun beribadah jemaah tarekat Naqsyabandiyah. Bahkan dalam beberapa kasus ya, dalam tarekat Naqsyabandiyah ini, beberapa tarekat memiliki kepercayaan sendiri, seperti beberapa tahun yang lalu tarekat Naqsyabandiyah memiliki Idul Fitri yang istiadat Idul Fitri yang tidak sama dengan Jika organisasi masa suluk masyarakat telah yang lain usai, seperti NU surau atau ini hanya Muhammadiyah. sesekali saja digunakan untuk ibadah. Selebihnya, jemaah tarekat Naqsyabandiyah berbaur dengan masyarakat, sholat di masjid-masjid atau musola yang ada di sekitar rumah mereka. Selepas sholat berjamaah, pengikut Naqsyabandiyah selalu melakukan zikir. Bagi pengikut tarekat ini, tidak ada hari tanpa berzikir. Batu-batu kecil menyerupai tasbih dibagikan. Batu ini merupakan simbol dari melempar jumroh saat ibadah haji di Mekah. Satu persatu duduk bersila. Semua khusyuk bertawajuh, menghadapkan diri kepada Allah. Seusai berzikir, ada ritual yang tak boleh dilewatkan, yaitu bersalaman dengan Tuan Guru. Ini sebagai wujud hormat dan rasa terima kasih yang mendalam atas ilmu yang sudah diberikan oleh Tuan Guru kepada jemaah tarekat Naqsyabandiyah. Nah, guru yang dalam tarekat ini dinamakan mursyid. Pengikut tarekat memang sangat terbiasa dengan zikir. Zikir seolah telah mendarah daging. Oleh karena itu, tarekat ini identik dengan suluk. Bahkan siapapun yang ingin bersuluk di surau-surau yang ada di Rokan Hulu harus terlebih dahulu masuk ke dalam tarekat Naqsyabandiyah. Oke, di sini sedikit gambaran terkait dengan tarekat Naqsyabandiyah yang ada di Riau, di mana memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tarekat-tarekat ini adalah kegiatan-kegiatan suluk ya, atau zikir bersama, di mana memang dalam konsep tasawuf setiap tarekat itu memiliki zikir tersendiri yang kemudian akan dibacakan yang diajarkan oleh guru atau mursyid, yang mana nanti tarekat ini akan mengantarkan dia pada hakikat ma'rifat itu. Nah, kita lanjut pada ini ya, tarekat-tarekat yang berkembang di Indonesia. Kemudian ini ada salah satu cara untuk mengetahui apakah tarekat itu sudah muktabaroh atau memang sudah dibahas secara ilmiah dalam di Indonesia, yang akan Anda anut di Indonesia adalah salah satunya itu bisa melihat daripada jatman ya, atau tarekat-tarekat yang sudah tertulis atau dirilis dalam jatman itu untuk mengetahui aliran-aliran mana yang sudah muktabaroh di Indonesia. Nah, ini terakhir terkait dengan perdebatan sufiah. Sebenarnya banyak sekali ya perdebatan-perdebatan yang muncul mengenai ajaran sufi atau tasawuf itu sendiri. Banyak sekali aliran yang tidak mempercayai atau menganggap bahwasanya sufiah ini adalah aliran yang tidak baik dalam ajaran Islam.
karena seperti halnya mereka mempercayai bahwa sufi akan membuat perpecahan dalam agama, mempercayai bahwa ia berdoa kepada selain Allah, terus kemudian apa ya, menyesatkan ya aliran-aliran ini, kemudian karena aliran sufi yang memperbolehkan menari, bermain musik, mengeraskan suara ketika berzikir dan sebagainya. Intinya perdebatan yang bermuara pada tidak percayanya sebuah aliran kepada konsep tasawuf. Oke. Intinya atau kesimpulan pada video saya kali ini adalah untuk mengikuti daripada ajaran tasawuf, untuk mempelajari tasawuf, maka kita harus siap ya, siap untuk beribadah secara sempurna dalam syariat. Artinya ketika kita sudah merasa mantap untuk mengikuti tarekat ini, maka ikutilah. Nah, tetapi kalau merasa bahwa belum siap, maka kita mempelajari tasawuf secara keilmuan, sebenarnya tasawuf itu seperti apa dalam Islam dan sebagainya. Karena mengikuti tarekat itu sebenarnya bukan suatu kewajiban ya, tetapi memang kalau ingin mencapai dalam derajat spiritual tertentu, maka tarekat ini adalah jalannya. Nah, oleh karena itu, ketika kita membahas terkait dengan banyaknya aliran-aliran tasawuf yang muncul, maka yang harus ditekankan adalah apakah aliran-aliran tasawuf ini kemudian memiliki dasar-dasar yang jelas, dasar nakli yang jelas, Al-Quran dan Sunnah, yang mana kita dapat menilai kebenaran dari hal-hal tersebut, dan kemudian bagaimana proses tarekat ini mungkin menjalani aktivitas sehari-hari, bagaimana tarekat ini memberikan cara untuk mencapai pada derajat spiritual tertentu. Nah, itu dapat dianalisis bersama untuk kemudian mengetahui bagaimana aliran tasawuf ini. Artinya menolak tasawuf secara utuh itu juga tidak dibenarkan dalam kita konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Tetap menerima di mana dalam Islam itu ada konsep tasawuf, tetapi memang tidak semua orang diwajibkan ya untuk mengikuti tarekat-tarekat tertentu untuk mencapai derajat ini. Tetapi dalam syariat kita mengetahui bahwa kita adalah mukallaf, ibadah itu wajib, sholat 5 waktu itu wajib, hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman itu wajib. Nah, kita sebagai hamba Allah meyakini bahwa kita diciptakan hanya untuk menyembah Allah, maka mari bersama, seperti yang dikatakan dipercaya oleh Al-Junaid Al-Baghdadi, bahwa dalam konsep tasawuf pun ketika misalkan seseorang udah wusul, itu tidak menyebabkan ia lepas daripada tanggung jawab syariat. Artinya tingkat spiritual seseorang tidak menyebabkan gugurnya hal-hal yang bersifat syariat. Mungkin itu yang berkaitan dengan tasawuf, dan kemudian menerima tasawuf juga tadi harus dipertimbangkan dalam bagaimana tasawuf itu sebenarnya. Nah, kita tidak boleh menolak secara utuh karena konsep tasawuf itu memang ada dalam Islam, tetapi untuk fanatik terhadap golongan tertentu juga tidak dibenarkan ya. Mungkin itu sedikit gambaran terkait dengan tasawuf yang ada di Indonesia. Semoga masyarakat Indonesia lebih jeli ya, atau lebih mengerti kemudian terkait dengan konsep-konsep tasawuf, dan bagaimana ketika kemudian kita mengikuti tarekat dalam ajaran tasawuf. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.